Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas A3 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesalahan atau kekurangan dalam presentasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Alivia Nurul Khanita, dengan NIM 13521100152 sebagai moderator, dan teman saya, Agnesia Natasha Handriani, dengan NIM 13521100143, dan Amanda Putri Wulandari dengan NIM 13521100180. Hakikat presentasi. Presentasi pada hakikatnya berkaitan dengan penyajian dan atau pemaparan sesuatu, seperti bidang akademis, bidang pemerintahan, bidang bisnis, ataupun bidang marketing kepada audiens. Dalam bidang akademis, presentasi digunakan untuk memaparkan makalah, tugas akhir, skripsi, tesis, disertai, dan laporan penelitian. Presentasi kadang menjadi masalah tersendiri bagi orang yang memang fobia di depan panggung dengan menghadapi puluhan ataupun ratusan audiens. Agar presentasi efektif dan efisien, presenter harus mampu memaparkan materi yang disajikan dengan menarik. Satu hal yang utama dalam presentasi menurut pandangan Berry tahun 2011, it is not about you, tetapi untuk audiens. Dengan demikian, seseorang harus mampu mempresentasikan sesuatu dengan baik dari sudut pandang pribadi dan audiens. Dalam presentasi terdapat 4 segmen, yakni yang pertama presenter, kedua moderator, ketiga notulis, dan keempat audiens. Presenter. Presenter ialah orang yang menyajikan atau memaparkan materi presentasi. Kriteria presenter yang baik dalam pandangan Denny tahun 2009 adalah presenter memahami dan mampu mempraktikkan tahap persiapan dan tahap praktik presentasi. Kesalahan presenter. Sebagai seorang presenter, terkadang ada kesalahan-kesalahan yang muncul tatkala presentasi. Kesalahan presenter tersebut dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, presenter yang tidak memahami audiens atau latar belakang, akademis, sosial budaya, gender, dan kepentingan. Yang kedua, presenter kurang memahami dan kurang menguasai materi yang dipresentasikan. Tiga, presenter tidak menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal yang telah ditentukan. Yang keempat, presenter tidak menyajikan materi sesuai dengan topik yang dibicarakan. Hal ini kadang disebabkan ketidaksiapan presenter dalam menyajikan materi presentasi. Yang kelima, presenter tidak menghargai dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Presenter seolah-olah sosok yang memiliki otoritas tinggi di bidangnya, sehingga tidak menghargai masukan ataupun pertanyaan dari audiens. Yang keenam, presenter menyajikan media presentasi yang tidak sesuai dengan konteks audiens. Hal ini mengakibatkan miskomunikasi antara audiens dan presenter. Yang ketujuh, presenter tidak mampu mengatur kecepatan dan ketepatan dalam menyajikan materi. Yang kedelapan, presenter tidak berempati dengan audiens secara verbal dan non-verbal. Hal ini biasanya disebabkan karena presenter pemula yang masih belum optimal dalam berempati. Presenter introvert, presenter yang memang belum memahami dan menguasai strategi berempati dalam komunikasi. Selanjutnya adalah moderator. Moderator ialah orang yang menjadi pemimpin atau penengah atau wasit dalam presentasi atau diskusi. Seorang moderator yang sudah mumpuni memang mampu mengawal jalannya presentasi dengan baik. Namun, ada pula moderator yang dapat melakukan kesalahan dalam mengawal jalannya presentasi. Kesalahan moderator sebagai berikut. Yang pertama, moderator tidak mampu memimpin jalannya presentasi mulai dari awal sampai akhir atau penutupan. Yang kedua, moderator tidak memahami hal yang berkaitan dengan presenter, audiens, dan materi yang dipresentasikan. Yang ketiga, moderator tidak bersikap adil dan bijaksana kepada audiens, yaitu dalam kaitannya dengan pertanyaan, sanggahan, masukan yang ditujukan pada presenter. Kadang ditemui moderator yang memihak salah satu audiens dan mengabaikan audiens yang lain. Yang keempat,
moderator tidak mampu mengendalikan jalannya presentasi dengan baik. Hal ini terjadi ketika audiens tidak bersependapat dengan presenter ataupun audiens tidak bersependapat dengan audiens yang lain berkaitan dengan topik yang dipresentasikan. Akibatnya, sesi diskusi dalam presentasi tersebut menjadi ricuh. Yang kelima, moderator tidak memberikan masukan tatkala presenter terlalu lama memaparkan materi, padahal waktu untuk presentasi telah habis. Yang keenam, moderator yang tampil seolah-olah lebih baik daripada presenter ataupun menggurui presenter. Yang ketujuh, moderator memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Selain itu, moderator yang bertanya memberikan masukan atau sanggahan kepada presenter. Selanjutnya ada notulis. Notulis ialah orang yang membuat notula, yaitu catatan mengenai jalannya acara atau kegiatan dalam presentasi. Notula berkaitan dengan putusan, tanya jawab, masukan, ataupun sanggahan dalam presentasi. Kesalahan notulis dalam presentasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, notulis yang tidak mencatat poin-poin penting dalam sesi presentasi. Yang kedua, notulis yang tidak memfokuskan diri pada presentasi sehingga tidak mampu menangkap poin-poin penting selama presentasi. Yang ketiga, notulis yang tidak melaporkan notula pada pihak-pihak berkaitan dengan kegiatan presentasi. Selanjutnya ada audiens. Audiens ialah pendengar atau pengunjung dalam suatu presentasi. Mereka mengikuti presentasi dengan alasan materi perkuliahan yang disajikan oleh dosen tamu, ataupun praktisi. Selain itu, materi yang dapat memberikan manfaat atau benefit di bidang keilmuan yang digeluti oleh audiens. Kesalahan audiens. Audiens yang melakukan kesalahan dalam mengikuti presentasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, audiens yang menginstruksi presenter ketika sesi penyajian materi. Yang kedua, audiens yang tidak menghormati ide atau gagasan yang telah disusun oleh presenter. Hal ini disebabkan ide atau gagasan tersebut bertentangan dengan presenter. Yang ketiga, audiens yang memberikan masukan, pertanyaan, ataupun sanggahan dengan menggunakan bahasa arogan kepada presenter. Yang keempat, audiens yang memberikan pertanyaan, masukan, sanggahan secara berbelit-belit. Yang kelima, audiens yang sok menggurui presenter berkaitan dengan bidang keilmuan yang dimilikinya. Yang keenam, audiens yang tidak memperhatikan presenter yang sedang menyajikan materi. Audiens yang berdiskusi dan bersenda gurau dengan audiens lainnya. Dengan begitu, audiens terkesan meremehkan presenter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.